Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami datang dengan kerinduan untuk belajar darimu. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang lembut, mau diajar dan tidak mengeraskan hati ketika Engkau menegur ataupun menuntun kami. Biarlah saat teduh ini menjadi waktu yang memperbarui semangat kami dan menguatkan iman kami. Pimpin setiap langkah kami hari ini agar apa yang kami pelajari melalui firman-Mu dapat nyata dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudara, dalam ajang pemilihan, kriteria yang sering menjadi pertimbangan adalah kemampuan, prestasi, atau pengaruh yang dimiliki seseorang. Misalnya, tim terbaik memilih pemain terbaik, perusahaan memilih pelamar yang paling berkualitas, dan penghargaan diberikan kepada mereka yang dianggap paling layak. Namun cara Allah memilih sangat berbeda. Ia tidak memilih umat Israel karena mereka paling besar, paling kuat, atau paling benar. Justru Musa menegaskan bahwa Israel adalah bangsa yang kecil, yang tidak lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain. Mereka dipilih semata-mata karena kasih Allah dan kesetiaannya pada janji yang telah Ia berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesadaran ini seharusnya melahirkan kerendahan hati dan kehidupan yang kudus. Musa kembali mengingatkan Israel agar tidak berkompromi dengan penyembahan berhala ketika memasuki tanah perjanjian. Di Ulangan 7, mereka dipanggil menjadi umat yang kudus, yaitu tidak melakukan perjanjian dengan bangsa lain, tidak kawin-mawin dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan tidak menyembah Allah lain. Bila melihat lebih jauh, Israel jauh dari kesempurnaan untuk hidup kudus, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk dipilih Allah. Namun kekudusan bukanlah alasan Allah memilih mereka. Sebaliknya, mereka dipilih untuk hidup kudus dan dikhususkan bagi Allah. Rasul Petrus mengutip bahasa perjanjian lama ketika berkata bahwa gereja adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita diselamatkan bukan karena jasa atau kelayakan kita, tapi semata-mata oleh kasih karunia Allah. Karena itu, hidup yang kudus bukanlah usaha untuk mendapatkan kasih Allah, melainkan respons syukur atas kasih yang telah kita terima di dalam Kristus. Identitas kita sebagai umat Tuhan harus terlihat dalam cara hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup kudus, tidak berkompromi dengan dosa. Kita dipanggil untuk tetap setia kepada Kristus. Percayalah bahwa Tuhan memegang janji penyertaan dan berkat-Nya bagi setiap kita yang taat pada perintah-Nya, serta mewariskannya kepada anak cucu kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setiamu bagi setiap orang yang mengasihi dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kami dipilih bukan karena kelayakan kami, melainkan semata-mata karena kasih karunia-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami memiliki hati yang rendah, senantiasa mengandalkan Engkau dan hidup sebagai umat yang kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia kepadamu di tengah setiap tantangan dan godaan. Mohon diri kami ini tidak berkompromi dengan dosa, serta menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami.
Kiranya janji penyertaan dan berkat-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga melalui hidup kami semakin banyak orang mengenal kasih dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.